Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan bertanya-tanya atau kita mungkin akan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membuat nama Gelora Bung Karno? Pernah tempat ini diberi nama Istora atau Senayan atau apa. Tapi kenapa ada istilah Gelora Bung Karno? Siapa yang mencetuskan pertama kali nama Gelora Bung Karno? Atau kepanjangannya adalah Gelanggang Olahraga Bung Karno. Apakah yang mencetuskan nama Gelora Bung Karno itu adalah Menteri Olahraga saat itu, atau orang dekat Bung Karno, atau Bung Karno sendiri? Sebelum kita bahas dan kita temukan artikel yang origin tentang siapa sebenarnya penemu nama Gelora Bung Karno, ya Gelora Bung Karno atau Gelanggang Olahraga Bung Karno, ada kala lebih baiknya kita bacakan tentang tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang termuat di Surat Kabar Merdeka tanggal 21 Juni 1979 ya. Yang pernah dimuat di Surat Kabar Merdeka 21 Juni 1979. Ternyata Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang merupakan mantan Menteri Agama di era Bung Karno ini, dia di akhir-akhir kehidupannya, di akhir-akhir setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama di tahun 70-an ya, dia banyak menulis artikel, esai yang dimuat di beberapa media, antara lain di Surat Kabar Kompas dan Surat Kabar Merdeka. Baiklah, siapa Kiai Haji Saifuddin Zuhri? Biografi beliau itu dan hampir semua tulisan beliau yang tercecer di media massa itu ternyata dibukukan oleh PT Gunung Agung, dan kemudian diberi judul buku kumpulan tulisan beliau, kumpulan tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu diberi judul Kaleidoskop Politik di Indonesia, dan ada 2 jilid kalau tidak salah ya. Cetakan pertama itu tahun 1981. Oke. Di dalam buku kumpulan tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang dibukukan oleh penerbit PT Inti Idayu Pers atau PT Gunung Agung Jakarta ini ya. Di awal-awal itu di kata pengantar itu ada sedikit biografi Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang kebetulan nama ini Saifuddin Zuhri ini kemudian dijadikan nama Stein atau nama IAIN atau sekarang nama UIN di Purwokerto, yang kemudian disingkat dengan Saizu ya. Banyak orang yang mengesankan namanya UIN Zaizu, seakan-akan Jepang banget ya. Ternyata tidak, ini adalah singkatan Saizu itu dari Saifuddin Zuhri, dan ketika disingkat kok terlihat keren, kemudian mungkin diabadikan menjadi nama yang keren juga untuk UIN Zaizu di Purwokerto. Baiklah, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1919 di sebuah kota Kawedanan Sokaraja, 9 km dari Purwokerto, Banyumas. Suatu daerah yang dikenal melahirkan banyak tokoh-tokoh angkatan bersenjata Republik Indonesia seperti Pak Dirman, Panglima Besar, Gatot Subroto, Wakil KSAD, Sungkono, Panglima Brawijaya, Sadikin, Panglima Siliwangi, Subiakto, Laksamana KSAL, Suprapto, Pahlawan Revolusi, Surono, Menteri Kesejahteraan Rakyat, dan lain-lain. Daerah di mana Kiai Haji Saifuddin Zuhri dilahirkan dan dibesarkan itu membentuk lingkungan yang ikut melatar belakangi sejarah hidupnya. Tatkala Revolusi Indonesia berkobar, ia menjabat Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah di Magelang. Di sana ia berkawan baik dan bahu-membahu dengan Ahmad Yani, Muhammad Sarbini, keduanya jenderal ya. Tetapi setelah Perang Kemerdekaan, Kiai Haji Saifuddin Zuhri tidak meneruskan karirnya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia kembali ke masyarakat. Negara Republik Indonesia menghadiahkan kepadanya bintang gerilya dan 8 satya lencana. Ayahnya, ayah Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dari keluarga petani yang taat kepada agama. Ibunya bernama Siti Saudatun, salah seorang cucu Kiai Asroruddin, seorang ulama yang berpengaruh dan memimpin sebuah pesantren kecil. Ketika tak dapat menghindari penunjukan bupati atau regen Banyumas untuk memangku jabatan penghulu, pengaruh Kiai Asroruddin bertambah besar. Dalam tubuhnya mengalir darah pejuang, profil ulama dan politisi dari diri seorang penghulu. Dan Kiai Haji Saifuddin ini putra tertua di antara 9 saudara, 5 laki-laki dan 4 perempuan.
Ayahnya, ayah Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini bernama Haji Muhammad Zuhri. Sebab itu nama lengkapnya adalah Saifuddin. Jadi dulu Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu nama aslinya hanya Saifuddin. Karena bapaknya adalah Muhammad Zuhri, kemudian lengkapnya adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dan Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini anak tertua dari Haji Muhammad Zuhri. Kemudian namanya dikenal dengan nama Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan tatkala usianya mencapai 43 tahun diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Agama yang ke-16 Republik Indonesia. Nah 43 tahun sudah jadi menteri. Sebelumnya jadi apa dia ya? Yaitu tadi berjuang di Hizbullah Jawa Tengah di Magelang ya, bersama dengan Ahmad Yani dan Sarbini, mempertahankan Indonesia terutama pada waktu-waktu agresi militer. Oke, itu sedikit tentang biografi Saifuddin Zuhri. Nah, di dalam tulisannya, salah satu tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pernah termuat di Surat Kabar Merdeka, yang kemudian tulisan-tulisan beliau yang tersebar di media ini kemudian dibukukan oleh Gunung Agung Jakarta, yang kemudian diberi nama Kaleidoskop Politik di Indonesia. Dan tulisan beliau mengenai nama Gelora Bung Karno ini ada di buku Kaleidoskop Politik di Indonesia jilid 2. Jilid 2 halamannya adalah halaman 29 yang berjudul Api Islamnya Bung Karno Melumat Luluhkan Islamofobia. Jadi judulnya adalah Api Islamnya Bung Karno Melumat Luluhkan Islamofobia. Tulisan ini panjang banget. Nah, kemudian karena terlalu panjang tidak mungkin saya akan bacakan dari awal di sini, tapi saya akan bacakan intinya aja di sini yang memuat kisah tentang bagaimana asal usul nama Gelora Bung Karno. Baik, saya bacakan. Suatu ketika di Istana Negara dilangsungkan perayaan Islam semenjak ibu kota Jogja hingga Jakarta. Tiap hari raya Islam seperti Maulid, Isra, Mi'raj, Nuzul Quran, Idul Fitri, Idul Adha selalu diselenggarakan di Istana Negara. Pada salah satu perayaan hari besar, kalau tidak khilaf Maulid Nabi mungkin ya, Bung Karno berpidato di Istana Negara. Beliau menjelaskan mengapa di dalam istana mereka berdiri Masjid Baitur Rohim. Saya ini seorang Islam yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai orang Islam adalah menjadi hak saya mendirikan masjid di halaman kediaman saya, yaitu Istana Merdeka. Dulu ada seorang gubernur jenderal Belanda bernama, kalau tidak salah ingat, bernama Edinburgh. Dia seorang pemeluk Kristen. Dia mendirikan sebuah gereja di Istana Bogor kediamannya. Apa salahnya saya mendirikan Baitur Rohim di dekat Istana Merdeka kediaman saya? Itu kata Bung Karno. Suatu hari saya di sini maksudnya adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dipanggil Bung Karno dalam kedudukan saya sebagai selaku Menteri Agama membicarakan pembangunan Masjid Istiqlal yang macet karena tiada pembiayaan. Seperti kita ketahui, Masjid Istiqlal didirikan atas prakarsa Menteri Agama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Sebuah panitia didirikan olehnya dengan diketuai oleh Anwar Cokro Aminoto dan Bung Karno selaku Ketua Dewan Juri untuk menetapkan siapa yang memenangkan sayembara membuat gambar masjid. Barulah di zaman Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Ilyas pembangunan Masjid Istiqlal dimulai meskipun dengan tersendat-sendat, dengan perubahan berkali-kali anggota panitianya. Penghalang utama karena tiadanya biaya. Mengapa Bapak selesaikan lebih dahulu monumen nasional Tugu Monas? Saya bertanya. Kiai Haji Saifuddin Zuhri bertanya kepada Bung Karno tentang kenapa harus didahulukan penyelesaian Tugu Monas dibanding Masjid Istiqlal. Apa jawab Bung Karno? Karena tiada pembiayaan. Jika ada uang, saya selesaikan kedua-duanya sekaligus. Jawab Bung Karno. Ya, tetapi mengapa Monas diprioritaskan? Saya mendesak dengan pertanyaan. Artinya Kiai Haji Saifuddin Zuhri mendesak dengan pertanyaan. Sebagai seorang Menteri Agama, tentulah saya berkepentingan untuk menyelesaikan Masjid Istiqlal. Apa kata Bung Karno berikutnya? Kalau saya mati padahal Monas belum selesai, orang tidak akan menyelesaikan. Sebaliknya, jika Masjid Istiqlal yang belum selesai, orang sepeninggal saya pasti akan menyelesaikannya. Itulah sebabnya Monas saya dahulukan.
Jawab Bung Karno penuh kepastian. Hei, kau tahu tempat di mana Masjid Istiqlal itu didirikan? Itu dulu tempat apa? Bertanya Bung Karno. Sepanjang saya ketahui dari sejarah, itu dulu bekas benteng VOC. Jawab saya. Bung Karno mencibirkan bibirnya lalu berkata, dulu-dulunya adalah sebuah masjid. VOC menghancurkan masjid itu untuk didirikan sebuah benteng. Itu sebabnya di mukanya didirikan sebuah katedral. Nah, bekas benteng VOC itu kini saya gempur untuk saya dirikan Masjid Istiqlal. Asal masjid kembali menjadi masjid paling besar, paling megah, paling kampiun di seluruh Asia Tenggara. Bung Karno katakan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Saya hanya manggut syukur. Hebat tidak presidenmu, kata Bung Karno membusungkan dada. Kalau tak hebat, buat apa jadi presiden? Jawab saya. Jawab Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kami tertawa berbarengan dan bangga. Bung Karno tidak suka melihat umat Islam terlihat kotor, bodoh, beku, hina, mundur, melarat menjadi permainan imperialis. Api Islamnya Bung Karno berkobar-kobar, menyala-nyala, mengajak orang-orang Islam untuk bangkit, maju, bersatu, berotot kawat balung besi. Bekerja mati-matian, bekerja dengan gigit-menggigit. Ya, umat Islam harus bertiwi, krama, mengepalkan tinju melawan musuh-musuh Indonesia. Dihantamnya orang-orang yang dihinggapi penyakit Islamofobia yang selalu mencurigai umat Islam. Hal itu tidak hanya diperlihatkan di dalam negeri, sampai-sampai di PBB dikumandangkan api Islam dengan mensitir ayat Al-Quran. Bung Karno adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang berpidato di PBB dengan mendengungkan ayat Al-Quran. Ini satu keberanian dari seorang yang mempunyai kepribadian. Ketika pada suatu hari Bung Karno dan beberapa menteri hendak memberi nama kompleks olahraga di Senayan, sesudah berdebat mencari nama yang dianggap tepat, lalu diputuskan nama Pusat Olahraga Bung Karno. POR Bung Karno. Menurut mereka, itulah nama yang paling sesuai. Seperti kita ketahui, kompleks olahraga di Senayan itu begitu besar, begitu luas. Dibangun oleh Presiden Soekarno. Ada stadion utama, stadion-stadion lainnya buat macam-macam cabang olahraga, dan berpuluh-puluh perumahan atlet. Lapangan luas buat parkir mobil dengan berpuluh jalur lintas tersedia di sana. Nama Pusat Olahraga Bung Karno itu kedengarannya statis, tidak dinamis, tidak sesuai dengan tujuan olahraga yang kita maksud. Saya memberanikan diri dengan kritik. Artinya, Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengkritik tentang nama yang diberikan oleh para menteri itu dengan nama Pusat Olahraga Bung Karno. Karena dianggap oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, nama tersebut statis, tidak dinamis, dan tidak sesuai dengan tujuan olahraga. Tentu saja kritikan dan kalimat yang terlontar dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu membuat orang-orang yang berkumpul saat itu, ada beberapa menteri itu terperanjat, kaget. Beberapa menteri memandang saya, tulis Kiai Haji Saifuddin Zuhri di dalam surat kabar mereka 21 Juni 1979. Beberapa menteri memandang saya dan Bung Karno menatap muka saya dengan sorot matanya laksana sinar api. Coba kemukakan nama yang lain. Bung Karno menuding saya. Namakan saja gelanggang olahraga Bung Karno atau disingkat Gelora Bung Karno. Jawab saya pasti. Wah, itu nama hebat. Aku setuju. Jawab Bung Karno dan yang lainnya pun juga setuju. Bung Karno segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno menggantikan nama Pusat Olahraga Bung Karno dengan Gelanggang Olahraga Bung Karno. Nama gelanggang memang lebih hidup, dinamis, dan mengandung apinya sportivitas. Well, ada usul lagi? Bung Karno bertanya. Dalam kompleks gelanggang olahraga Bung Karno itu sebaiknya ada sebuah masjid. Saya mengusulkan. Bung Karno berpikir sejenak, lalu memalingkan pandangannya kepada dua menteri seraya berkata, Hei Maladi dan Sumarno, coba rencanakan di mana sebaiknya masjid itu didirikan. Nah, itu teman-teman cuplikan dari tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, seorang mantan Menteri Agama di zaman era Bung Karno. Tulisan ini panjang ya, panjang banget. Tetapi ini adalah
sebuah fakta bahwasannya ini adalah sebuah sumber fakta tulisan beliau sendiri, seorang Menteri Agama, di mana nama Gelora Bung Karno itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari Bung Karno, bukan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Olahraga, atau juga bukan dari Megawati sendiri. Ternyata Gelora Bung Karno itu usulan nama ini justru dari Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.